Baru ada budget buat beli PS4 tapi bingung mau pilih PS4 firmware OEV atau yang hand? Mending tonton dulu video ini sampai habis deh, karena kali ini saya akan mengadu kedua jenis PS4 tersebut dan membuktikan manakah diantaranya yang terbaik yang bisa kamu beli. Bersama saya Gangsar, let's go! Ada dua jenis PS4 yang paling populer di masa sekarang, yakni PS4 OEV atau original dan PS4 hand atau bajakan. PS4 OEV adalah PS4 yang masih perawan dengan menggunakan sistem operasi dan firmware yang masih bawaan Sony, yang juga masih mendapatkan update sampai saat ini di firmware 11. Sedangkan PS4 hand adalah PS4 yang firmware-nya tertinggal di 6 atau 9, karena di titik firmware tersebutlah hacker bisa memodifikasi firmware itu untuk menginstal game-game bajakan PS4 berformat PKG. Sebenarnya baru-baru kemarin rilis juga sih hand versi firmware 11, namun karena masih prematur jadi masih sedikit penggunanya. Nah, dari kedua jenis PS4 tersebut sering timbul perdebatan dari gamer-gamer PS4 mengenai manakah diantaranya yang terbaik. Buat orang yang punya banyak uang pasti lebih memilih PS4 OEV, sedangkan yang minim uang pasti pilihannya ke PS4 hand. Nah, daripada berdebat kusir seperti itu terus, lebih baik kita buktikan saja siapa pemenangnya dengan cara diadu. Sistem adu yang akan saya gunakan cukup fair, karena kita akan mengulik berbagai macam sektor kemampuan dari PS4 tersebut, lalu memberi nilai. Total sektor yang akan dipertandingkan ada 10. Nah, yang unggul di satu sektor akan kita beri nilai 1, sedangkan yang kalah 0. Dan pada akhir penilaian, siapa yang berhasil mendapatkan poin paling banyak itulah pemenangnya. Cukup fair bukan? Oh ya, setiap penilaian yang saya keluarkan terhadap satu sektor itu subjektif berdasarkan pengalaman saya ya. Saya tidak mengada-ada dan tidak memberi pengalaman palsu. Oke yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, urusan harga. PS4 Fat OEV bisa kamu dapatkan di harga 1,9 sampai 2,5 juta, sedangkan yang Slim OEV di 2,5 sampai 3 juta dan Pro OEV di 3 sampai 3,5 juta. Nah, sedangkan jika kamu membeli PS4 hand dengan model yang sama, harganya bisa nambah 1 juta rupiah lebih mahal loh. Contoh PS4 Fat hand itu ada di rentang harga 2,5 sampai 3,5 juta, Slim hand di 3 sampai 4 juta, dan terakhir PS4 Pro hand di 3,5 sampai 4,5 juta. Semuanya dalam kondisi second. Kenapa bisa mahal? Karena memang nilai jual dari PS4 hand ada di game-gamenya yang nanti murah. Berdasarkan harga-harga tersebut, maka pemenangnya adalah PS4 OEV karena 1 juta rupiah lebih murah. Skor sementara menjadi 1-0 untuk keunggulan PS4 OEV. Next, ke sektor ketersediaan game. Jika kamu menggunakan PS4 OEV, semua game yang terdaftar sebagai game PS4 itu ada di PlayStation Store. Mau itu game gratis atau berbayar, semuanya bisa di-download kapanpun dan dimanapun. 24 jam selalu ada. Kamu juga bisa ikut pre-order game yang belum rilis di PlayStation Store. Sedangkan jika kamu menggunakan PS4 hand, kamu harus tahu dulu mengenai jenis handmu. Apakah hand 6, 9, atau 11. Semakin tinggi serinya, akan semakin banyak game yang kompatibel. Maka jangan heran apabila ada game PS4 yang tidak support di hand 6 atau 9, karena bisa jadi game tersebut rilis setelah firmware 6 dan 9 outdated atau kadaluarsa. Lalu jika kamu menggunakan firmware 11 pun, jika ada game baru PS4 yang rilis, kamu tidak bisa langsung memainkannya, karena harus menunggu lagi orang yang membuatkan file PKG-nya. Biasanya perlu waktu beberapa minggu. Kalau dari pandangan gamer expert sih jelas kurang suka ya dengan hal-hal seperti ini. Apalagi untuk para content creator gaming yang membutuhkan waktu tercepat untuk bermain game baru. Jadi untuk sektor ketersediaan game ini pemenangnya adalah PS4 OEV lagi. Skor menjadi 2-0. Ke pembahasan selanjutnya ada harga game. Untuk berada di posisi aman dalam membeli game di PS4 original, paling tidak kamu harus menyiapkan saldo PSN sebesar 200.000 sampai 1 juta rupiah. Jika digunakan untuk membeli game murah, mungkin bisa dapat beberapa judul game. Namun jika digunakan untuk game yang terkenal banget seperti Gran Turismo 7, ya hanya bisa dapat satu game saja. Dan untuk mendownloadnya pun, kamu harus menyiapkan koneksi internet yang kencang yang mana dibeli dengan uang juga. Nah, jika kamu memakai PS4 hand, kamu hanya perlu datang ke toko PS terdekat, lalu bilang mau isi game keinginanmu. Biayanya murah banget, yakni mulai 25 sampai 40 ribuan. Semua game sama rata harganya. Bahkan kalau kamu niat, kamu bisa cari sendiri file game PKG PS4-nya di internet, download lalu install sendiri. Tidak perlu jauh-jauh OTW ke toko PS dan gratis pula. Ayo, kamu lebih suka yang mana? Keluar banyak uang tapi original atau keluar sedikit uang tapi bajakan? Menurut saya sektor harga game ini adalah alasan paling krusial gamer menentukan jalannya mau meminang PS4 ori atau hand. Kebanyakan gamer hand hanya peduli dengan sektor harga ini.
ini dan cenderung tidak masalah dengan sektor lainnya. Karena sektor harga ini sangat penting, maka akan adil apabila nilainya saya ganti jumlah poinnya dari 1 menjadi 4. Dan tentu saja pemenang dari masalah harga game ini adalah PS4 Hand. Maka PS4 Hand mendapatkan tambahan 4 poin. Skor menjadi 2-4 untuk keunggulan PS4 Hand. Beralih ke pembahasan fleksibilitas bermain, untuk mulai memainkan game di PS4 OFW, kamu tinggal menginstal gamenya dari BD Kaset atau PlayStation Store, lalu klik ikon gamenya, kemudian main. Sudah, seperti itu saja. Sangat simpel dan sederhana, bukan? Kalau bermain di PS4 Hand, kamu harus menunggu beberapa menit dahulu saat PS4 baru dinyalakan. Lalu masuk ke menu web, lalu tunggu hingga proses loading enable handnya selesai. Baru game-gamenya bisa terbuka untuk dimainkan. Itu pun kalau prosesnya berhasil. Kalau prosesnya gagal, ya kita harus menyalakan ulang PS4-nya dari awal lagi karena macet. Lalu untuk menginstal game di PS4 Hand, kita harus memasukkan file game PKG-nya dari eksternal hard drive ke PS dan memerlukan waktu cukup lama. Sangat ribet, bukan? Buat kamu yang tidak suka hal yang berbelit-belit seperti ini, sangat tidak disarankan untuk membeli PS4 Hand. Beli PS4 ori saja. Tinggal klik langsung main tanpa perlu menunggu ini gitu. Jadi pemenang dari sektor ini adalah PS4 original. Skor sementara menjadi 3-4 untuk keunggulan masih di PS4 Hand. Setelah tadi kita membahas fleksibilitas dalam bermain game, kini kita sedikit berpindah ke fleksibilitas mesinnya. Jika kamu memiliki PS4 OFW, unit paling penting hanya ada di PS4-nya. Selain itu paling stick dan kabel-kabel. Saat dibawa ke rumah teman untuk bermain bersama tentu mudah, tinggal colok langsung main. Namun jika kamu memiliki PS4 Hand, unit terpenting tidak hanya di unit PS4-nya saja, namun ada tambahan komponen seperti flash disk yang tidak boleh tertinggal. Karena flash disk tersebut adalah dongle untuk mengaktifkan hand, yang artinya jika tidak ada flash disk, kamu tidak akan bisa bermain game di PS4 tersebut. Jenis hand yang biasa menggunakan flash disk sebagai dongle adalah hand firmware 9, sementara hand 6 itu sudah tidak perlu. Lalu ada lagi hand yang dongle-nya lebih ekstrim, yakni hand 11. Selain flash disk, kamu juga memerlukan seperangkat alat set-top box untuk membuka handnya. Ya, kamu tidak salah dengar, benda sebesar set-top box dibutuhkan untuk mengaktifkan hand di firmware 11. Bayangkan jika kamu harus memasukkan semua komponen tersebut ke dalam tas. Apa nggak bahaya tuh tergoncang-goncang yang berpeluang membuatnya rusak. Rusak salah satu saja cukup membuat sistem berantakan. Lagi-lagi untuk urusan fleksibilitas, PS4 OFW pemenangnya, sehingga merubah skor sementara menjadi imbang 4-4. Berikutnya ada sektor kompatibilitas dari kedua jenis PS4 ini untuk memainkan game-game hasil modifikasi, terutama game bola. Di PS4 original, karena kamu tidak bisa menginstal game bajakan berformat PKG, maka untuk bermain game bola, kamu harus memilih ingin memainkan PES 2021 menggunakan BD, yang mana harganya sekarang sedang mahal-mahalnya, mencapai di atas 800.000, belum lagi option filenya untuk update transfer dan jersey. Lalu ada EFC 25 yang sekarang sudah mulai pre-order dengan harga 1 juta, atau pilih eFootball, yang mana game tersebut gratis di PlayStation Store, namun ya masih sedikit orang yang memainkannya. Namun jika kamu menggunakan PS4 Hand, kamu bisa menginstal game PES 2021 hasil modifikasi dari merek patch ternama seperti Beatbox Patch, Monster Patch, Dying Patch, Smoke Patch, dan lain-lain dengan harga yang cuma 25-40 ribu di toko PS terdekat. Tampilan menunya sudah dibuat seperti baru, begitupun dengan jersey, transfer, musik, hingga scan wajahnya, yang mana di PS4 original tidak bisa. Kalau untuk EFC 25 sih harus menunggu beberapa minggu sampai bulan dahulu setelah dirilis untuk bisa memainkannya di PS4 Hand. Harganya juga kurang lebih sama. Sementara untuk eFootball tidak bisa dimainkan di PS4 Hand karena game tersebut wajib online. Maka untuk urusan modifikasi ini, pemenangnya adalah PS4 Hand karena lebih relevan. Skor menjadi 4-5 untuk keunggulan PS4 Hand. Kalau berbicara performa, sepengalaman saya kedua PS ini bisa melibas semua game dengan aman dan nyaman. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Mau digas main game ringan seperti Sackboy atau game berat seperti Cyberpunk, dua-duanya oke. Kalau ada orang yang bilang kualitas grafiknya berbeda, ori lebih bagus, hand sedikit lebih burik, saya sih tidak bisa membedakannya ya. Lalu untuk urusan suhu pun, keduanya tidak ada bedanya. Satu-satunya hal yang mempengaruhi suhu PS4 bukan karena jenis firmware-nya, namun karena model dan sudahkah PS4 tersebut diganti pasta atau belum. Contoh PS4 Fat jelas lebih panas dan kipasnya lebih berisik ketimbang PS4 Slim karena seri PS4 Fat lebih jadul. Lalu PS4 Pro juga lebih panas dan kipasnya berisik daripada Slim karena daya listrik lebih tinggi dan bisa untuk game 4K. Dan jika kita bandingkan dua PS4 dengan model yang sama dan firmware yang sama, bisa saja suhu dan suara kipasnya berbeda karena mungkin salah satu di antara kedua PS tersebut ada yang belum ganti pasta. Jadi intinya, firmware sedikit sekali mempengaruhi performa, suhu dan suara kipas mesin PS4 karena keduanya tidak bisa dibedakan. Maka kita anggap seri saja
saja. Masing-masing pihak akan saya beri 1 poin. Skor menjadi 5-6. Sepanjang penggunaan PS4 firmware original, hampir tidak pernah saya mengalami kejadian lag atau bahkan macet saat sedang bermain game. Hanya ada satu kejadian lag, yakni saat proses download sedang banyak-banyaknya. Seperti saat tiba-tiba semua game di PS saya memerlukan download update, dan saya lupa untuk menjedanya dahulu satu persatu. Tapi kemudian malah saya gunakan untuk nge-game. Baru di saat itu agak patah-patah di bagian menu. Sementara saat saya menggunakan PS4 hand, ada 4 keluhan yang sering terjadi. Pertama, ada masalah gagal dalam enable hand. Entah apa alasannya, atau mungkin saya terlalu cepat dalam mengklik enable hand, alhasil macet saat proses, sehingga mengharuskan saya untuk merestart PS-nya. Mungkin sudah belasan kali saya mengalami hal ini. Lalu ada kejadian kernel panik, di mana tiba-tiba PS4 tidak berfungsi akibat kegagalan sistem. Lalu ada kejadian game macet di tengah jalan karena masalah file game bacakan yang sumbernya tidak jelas. Dan ada lagi bug atau glitch kecil di dalam grafik game, terutama game PES, yakni tangan yang tembus ke badan lawan, pemandangan stadion terhalang bangku penonton, dan sebagainya. Karena banyak kejadian tidak mengenakan di PS4 hand, maka poin saya berikan saja ke PS4 OIV. Skor sementara menjadi imbang lagi 6-6. Selanjutnya ada kemampuan untuk terkoneksi dengan internet. Di sektor ini, sepertinya kamu sudah bisa menebak siapa pemenangnya. PS4 original memang seperti ditakdirkan untuk ahli di bermain online. Jadi kamu mau mengkoneksikan PS4 ini dengan jaringan kabel maupun nirkabel, semuanya aman. Dengan koneksi internet, kamu bisa mendownload semua game di PlayStation Store, memantau diskonan, berlangganan PS Plus, download tema, bermain online atau mabar bersama kawan, pamer trofi ke pengguna PS lain, nonton gameplay orang lain, nonton YouTube, Netflix, Spotify, dan masih banyak lainnya. Sementara jika kamu menggunakan PS4 hand, sangat dilarang keras untuk mengkoneksikannya ke internet, karena itu bisa membuat PS terbanet oleh pihak Sony karena menggunakan firmware ilegal. Apa akibat dari PS4 hand yang dibanet? Ya jelas gamenya akan hilang semua, dan mau tidak mau kamu harus beralih ke firmware original lagi. Jadi di sektor kemampuan online ini, pemenangnya adalah PS4 original. Skor menjadi 7-6. PS4 OIV berhasil comeback. Terakhir ada sektor experience selama menggunakan kedua PS4 ini. Kamu juga pasti sudah tahu kalau pertama kali saya membeli PS4 itu adalah yang hand. Baru beberapa bulan kemudian saya beli yang original. Tapi yang paling sering masuk ke video di channel YouTube ini adalah yang original, karena fiturnya semuanya tersedia. Jadi bisa dengan mudah saya angkat menjadi bahan konten tutorial, perbandingan, dan lain-lain. Sementara PS4 yang hand, karena apa-apa terbatas, agak susah mengulik kemungkinan-kemungkinan dari sana untuk menjadi sebuah konten. Alhasil saya alihkan PS4 hand tersebut ke usaha sepak keluar PS harian, dan hanya saya pakai ketika dibutuhkan, seperti saat ingin memainkan game-game yang harga aslinya mahal di PS4 OIV. Di masa sekarang hampir setiap hari saya memainkan game PS4 OIV. PS3 saja sudah pelan-pelan saya tinggalkan, dan hobi baru saya sekarang adalah mengumpulkan BD kaset game PS4 menjadi lebih banyak. Sungguh nikmat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Intinya memiliki PS4 OIV itu lebih enjoy dan menyenangkan lah. Belum lagi jika kita membahas kemampuan online-nya untuk mabar Fortnite, eFootball, nonton film, dan lain-lain. Jadi sektor pengalaman ini akan saya berikan ke PS4 OIV, maka skor akhir pertarungan menjadi 8-6 untuk kemenangan PS4 OIV atau original. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai battle antara dua jenis PS4 paling populer, yakni yang berfirmware original atau OIV melawan firmware hand atau bajakan. Dan akhirnya kita berhasil mendapatkan pemenangnya karena unggul di lebih banyak sektor, yakni PS4 OIV atau original. Sangat tidak terduga, padahal PS4 hand sudah kita bantu beri poin lebih banyak di satu sektor. Namun tetap saja tidak mampu menyamai poin akhir PS4 OIV. Memang benar apa kata gamer sultan di luar sana, yakni YOLO atau yang ori lebih oke. Jadi pada akhirnya saya menyarankan kamu untuk membeli PS4 OIV saja. Perlu saya ingatkan sekali lagi, kalau semua penilaian saya itu subjektif dari diri saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman. Kamu boleh setuju dan boleh tidak setuju. Tugas saya hanya membantu memberi pencerahan kepada calon pemilik PS4 supaya tidak polos-polos amat. Kalau kamu punya sektor tambahan yang belum saya bahas, bisa ceritakan di kolom komentar di bawah sebagai bahan diskusi kita bersama. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu alasan untuk tidak
membeli PS4 yang murah tapi sudah full game dari online marketplace. Jangan tergiur dengan jumlah gamenya, karena semua itu ternyata bullshit loh. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.